Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Kapanpun teman-teman mendengarkan video ini dan juga menyimak materi ini, semoga sehat selalu dan semoga tetap fokus menjelang ujian akhir semester. Nah, materi kali ini saya akan coba sampaikan metode penelitian dan hipotesis. Jadi sebelum materi terakhir, jadi di materi ini juga lanjutan dari materi bahan statistik ekonomi. Mungkin ini saya tidak bisa menyampaikan secara komprehensif ya, karena keterbatasan waktu, terus juga kemarin karena keterbatasan saya mengatur waktu, jadi memang manajemen waktu saya masih kurang baik, tabrakan dengan berbagai macam kondisi, akhirnya saya baru bisa menyampaikan materi ini. Tapi nanti akan saya coba sampaikan setelah ini melalui chat WA atau melalui materi di Google Classroom ya. Akan selalu saya update terus materi statistik ekonomi agar teman-teman tetap belajar walaupun nanti sudah tidak mendapatkan kelas, atau walaupun nanti setelah ini teman-teman tidak bertemu saya lagi. Mungkin nanti mengambil mata kuliahnya siapa gitu kan ya. Setelah statistik ekonomi ini kan nanti teman-teman akan dapat materi tentang praktikum statistik yang akan lebih tajam dan juga metodologi penelitian. Jadi statistik ekonomi ini hanya pengantar agar teman-teman nanti punya basic atau punya gambaran apa sih yang dilakukan seorang peneliti, apa sih bedanya seorang sarjana dengan seorang yang tidak sarjana, apa sih bedanya meneliti dan hanya berasumsi, itu ada bedanya. Nah, nanti di materi ini akan saya coba sampaikan materi dasarnya. Nanti materi yang kedua di part 2 ini adalah part 1 yang ini harusnya disampaikan di pertemuan 8, 9, dan 10, tapi akan saya coba sampaikan di sini. Nah, materi ini itu sebenarnya dari keseluruhan ya, dari total keseluruhan materi statistik, dia ini akan membawa teman-teman menjadi orang-orang yang aware atau sadar terhadap bagaimana pengelolaan data itu sangat penting. Di WA, di chat WA group, pada saat saya membagikan link, jadi saya merekam video ini, tetapi saya sudah membuat kayak template itu ya untuk yang saya sampaikan di chat WA, bahwa saya menyampaikan kalau yang namanya statistik itu sekarang sangat-sangat atau sangat-sangat dibutuhkan di dunia industri, dunia kerja atau apapun. Posisinya sebagai apa? Kalau teman-teman paham tentang, atau teman-teman pernah mendengarkan data scientist atau ilmuwan data, nah salah satu ilmu utamanya adalah statistik. Kalau teman-teman misalkan di bidang ekonomi ya, statistik ekonomi ini akan jadi gambaran atau bahan bekal ketika teman-teman ingin menjadi data scientist. Hanya satu bagian tapi dia yang utama. Materi-materi yang sudah ada atau mata kuliah atau mungkin jurusan ya, lebih banyaknya itu ada di aktuaria. Aktuaria itu sekarang itu menggabungkan antara manajemen keuangan, akuntansi, dan statistik. Jadi statistik ini sebagai alat utama untuk mengolah data yang akhirnya nanti akan dipresentasikan menjadi data scientist tadi. Jadi orang-orang yang memiliki keahlian data scientist ini pasti dia mampu mengolah data yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Dan dia juga menguasai beberapa tools statistik untuk memproses data itu, untuk mengambil kesimpulan, untuk mendapatkan insight dari data-data itu, untuk mendapatkan adjustment. Jadi atau untuk mendapatkan, misalkan nih, saya bisa memprediksi 2-3 tahun lagi itu dari data ini akan seperti apa, itu kan bisa diambil dari statistik. Nah, dari statistik ini, ilmu-ilmu statistik yang kemarin sudah saya sampaikan di awal itu, mulai dari apa itu data nominal, ordinal,
Terus interval dan rasio itu juga sangat penting, itu pasti akan digunakan untuk mengklasifikasi data. Terus juga bagaimana kita menyajikannya itu juga penting. Nah, itu semuanya adalah bekal-bekal ketika teman-teman ingin menjadi data scientist. Tapi bekal-bekal ke ilmu itu juga tidak bisa jadi gini ya, pola berjalannya itu ketika kita melihat satu data, terus kita punya alat. Nah, untuk menghubungkan data yang tercecer dengan alat ini dibutuhkan satu logika berpikir. Logika berpikir akal sehat manusia atau logis, berpikiran logis untuk menghubungkan dua ini. Nah, hubungan dua logis ini, hubungan dua alat ini, berpikir logis dan data ini dihubungkan dengan yang namanya hipotesis. Hipotesis ini adalah satu kalimat atau mungkin satu atau dua kalimat atau lebih yang dia ini menggambarkan apa sih yang akan ditangkap dari data dan alat ini. Jadi data itu tersebar, misalkan data mahasiswa, data nama, data NIK, data nomor KK, data namanya, data tanggal lahir dan yang lain-lain, semuanya dikelompokkan. Lalu ada alat nih, ada yang namanya Excel, ada yang namanya SEM, ada yang namanya SPSS, ini alat. Ada yang namanya regresi, ada yang namanya ANOVA, MANOVA, nanti akan saya jelaskan apa itu. Nah, itu hanya alat. Tapi dua onggok jenis ini itu tidak bisa nyambung tanpa kita sambungkan dengan yang namanya pikiran logis, berpikir logis, dan juga teori. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi sekarang ini, yaitu hipotesis. Hipotesis itu apa sih ya? Gambarannya ini, hipotesis itu adalah penyambung dari dua bagian yang terpisah tadi. Nah, di materi ini tujuan instruksional khususnya adalah mahasiswa mampu atau dapat memahami berbagai metode penelitian dan menyusun hipotesis. Coba share screen secara utuh ya biar teman-teman kelihatan lebih jelas. Nah, data fakta dan data angka. Data fakta ini bisa berupa data secara deskriptif, kejadian kayak gitu ya, waktu, tempat, siapa pelakunya, apa yang dirasakan, itu adalah data fakta. Tapi di sini juga ada yang namanya data, yaitu data angka. Misalkan jumlah mahasiswa, jumlah nilai, jumlah pendapatan, keuntungan, kerugian, dan yang lain-lain, itu data berupa angka. Kalau data berupa fakta, contohnya adalah siapa yang melakukan, kapan, dengan apa. Nanti data-data ini bisa kita olah dengan berbagai macam alat dan juga dengan berbagai macam cara. Nah, yang pertama, sebelum kita menggunakan data-data ini, kita harus paham dulu tuh apa masalah penelitian dan ide penelitiannya. Contohnya seperti ini. Kita dalam masa pandemi ini kita pengen melihat apa sih yang mempengaruhi agar UMKM itu bisa tetap tumbuh. Jadi faktor utama UMKM ini tetap bertahan itu apa? Itu ide penelitiannya. Lalu tujuannya ingin menyelesaikan masalah. Nah, ingin menyelesaikan masalah apa yang ingin diselesaikan? Kalau misalkan tentang UMKM yang masih tetap bertahan, adalah masalahnya UMKM itu kan banyak sekali yang muncul, tapi banyak juga yang langsung kolaps gitu kan ya. Masalah utamanya tuh apa sih? Nah, menyelesaikan masalahnya adalah masalah-masalah yang dialami oleh UMKM ini agar dia tidak kolaps atau agar dia bisa bertahan. Nah, setelah kita ketemu nih masalah penelitian dan tujuannya, lalu kita melakukan telaah teori. Telaah teori, kita melakukan kajian-kajian pustaka. Apa itu telaah teori? Kita membaca-baca artikel, kita membaca jurnal, kita membaca tulisan-tulisan di internet, kita membaca tulisan-tulisan yang dipublikasi oleh peneliti sebelumnya melalui artikel-artikel ilmiah, atau kita mendengarkan ceramah orang, kita mendengarkan konklusi dari pejabat, pimpinan daerah dan yang lain-lain, atau kita mengamati secara langsung ke lapangan. Nah, setelah kita melakukan hal-hal ini, jadi ketika kita sudah punya ide, kita tahu tujuannya, lalu kita mengamati, mengumpulkan data sementara dari kajian pustaka, buku, jurnal, literatur, artikel-artikel di internet. Terus kita melakukan observasi secara singkat di kondisi nyata. Oh, lingkungan sekitar saya seperti ini, kayaknya kok ada orang yang doane mempeng, UMKM-nya jalan terus. Nah, misalkan itu.
Nah, setelah kita mempunyai gambaran awal, lalu kita merumuskan satu hipotesis. Nah, satu hipotesis ini namanya jawaban sementara. Hipotesis itu jawaban sementara. Jadi dari asumsi-asumsi yang kita bangun, asumsi yang berdasar dari bacaan-bacaan kita, asumsi yang berdasar dari analisis-analisis awal kita, lalu kita menuangkannya kepada hipotesis. Hipotesisnya misalkan contohnya kalau berhubungan dengan UMKM, ternyata hipotesisnya adalah faktor modal menjadi pengaruh utama berlangsungnya UMKM. Jadi intinya kalau modalnya ada, UMKM akan tetap bertahan, gitu kan. Nah, itu satu gambaran. Modalnya berupa apa? Modal berupa finansial atau uang, gampangnya kayak gitu ya. Jadi hipotesis utamanya ketemu, modal secara keuangan atau finansial menjadi penyebab utama dari kelangsungan hidup UMKM. Nah, setelah ketemu hipotesis sementara ini, kita uji hipotesis yang kita usulkan ini menggunakan metode penelitian. Nah, metodologi penelitian ini nanti akan teman-teman dapatkan di Metopen, nanti semester 6 kalau nggak salah. Nah, di dalam metodologi penelitian itu isinya apa? Ada yang mulai desain penelitiannya seperti apa, sampelnya siapa, variabel atau parameternya seperti apa. Sampelnya contohnya siapa tadi itu kan kita membahas tentang UMKM ya, sampelnya berarti pemilik-pemilik UMKM. Nah, pemilik-pemilik UMKM ini bisa kita kumpulkan datanya. Datanya berupa apa? Kalau yang berupa angka, kita bisa kumpulkan penghasilan dia setiap bulan itu berapa, lalu produksi dia setiap bulan berapa, modalnya dari mana, berupa angka-angka kayak gitu, modalnya berapa, itu angka-angka, lalu kerugiannya berapa tahun, usianya, dan yang lain-lain. Nah, data faktanya, apakah dia bertahan atau tidak, apakah banyak karyawannya mengeluh atau tidak. Nah, seperti itu bisa kita kumpulkan berupa data fakta. Nah, setelah datanya kita kumpulkan, metodologi kita susun, terus kita laksanakan metodologi penelitian itu, lalu dari hasil itu kita analisis dari data-data itu kita analisis, lalu muncullah kesimpulan atau jawaban permasalahan seperti ini, seperti yang di bawah ini ya. Jawaban permasalahan itu akan muncul setelah kita menuangkan hipotesis tadi. Jadi setelah kita menganalisis itu nanti akan muncul jawaban permasalahan. Nah, setelah itu adalah hipotesis ya. Jadi posisi metodologi penelitian itu adalah kelanjutan dari hipotesis. Hipotesis ini tadi dia itu yang menghubungkan antara data dan juga alat, data, tingkat cacar, terus juga ada asumsi awal. Nah, asumsi awal. Nah, itu kita nyatakan dalam hipotesis. Kalau secara tekstual, pengertian hipotesis ini adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Jadi yang akan diuji kebenarannya. Kita menyampaikan atau kita punya asumsi atau kita punya jawaban sementara dari keresahan kita. Kita resah nih, misalkan kita punya keresahan kalau wah, kenapa ya UMKM itu banyak yang berguguran. Di Pekalongan ini kan rajanya UMKM. Tapi kok banyak juga yang UMKM baru tumbuh, online baru tumbuh, tapi kok banyak yang berguguran, itu kenapa ya? Nah, ternyata setelah teman-teman baca-baca, oh, saya punya asumsi awal, saya punya jawaban awal dari artikel-artikel yang saya baca, dari majalah di koran, atau dari apa, saya punya asumsi kalau ternyata kegagalan utamanya adalah karena keuangannya atau dananya atau modalnya kurang. Nah, baru setelah itu teman-teman kumpulkan data menggunakan desain penelitian tadi, lalu diuji apakah benar itu karena itu atau enggak. Oh, ternyata setelah dilakukan pengujian, misalkan dikumpulkan UMKM sePekalongan, dikumpulkan si pemiliknya orang-orang Pekalongan, terus ditanya, kamu kenapa bisa bertahan sampai saat ini, bla 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 bla, dengan metodologi yang khusus, metodologi yang pas, metodologi yang baik, maka nanti akan ketemu jawaban yang baik pula. Nah, lalu dari hipotesis ini diketemukan dengan data di lapangan, data kita, konteks di lapangan kita, konteks di masa saat kita meneliti, misalkan pada saat pandemi, nanti teman-teman bisa ambil kesimpulan di akhir. Ternyata faktor utama yang menentukan berlangsungnya
atau keberlangsungan hidup UMKM pada saat pandemi di Pekalongan. Jadi spesifik ya nanti jawabannya. Hipotesisnya juga harusnya lebih spesifik. Jadi keberlangsungan hidup UMKM di Pekalongan pada masa pandemi adalah faktor utamanya misalkan karena modal atau keuangan. Berarti hipotesisnya itu diterima. Kalau misalkan bukan karena modal keuangan tetapi karena semangat dari yang pemilik UMKM, berarti hipotesis saya ditolak berdasarkan data di Pekalongan UMKM pada saat pandemi gitu. Itu adalah gambaran awal hipotesis. Nah, makanya di yang kedua ini, poin kedua ini, hipotesis adalah pernyataan tentatif. Tentatif itu sementara, tentatif itu dadaan, atau tentatif itu tidak pasti kayak gitu lah. Belum jelas kayak gitu. Yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis itu tidak hanya dalam kita melakukan penelitian, tidak, tapi juga dalam berbagai hal itu kita pasti banyak melakukan hipotesa-hipotesa atau kita menyusun hipotesa-hipotesa. Misalkan kayak contohnya yang sering saya contohkan itu kalau ada kita yang sedang PDKT misalkan, nah, ngelihat dia responnya, kok responnya kok baik ya, lalu kita menghipotesiskan, wah jangan-jangan misalkan ini si A laki-laki terus si B perempuan, si A coba mendekati si perempuan, si B terus melihat respon si B, menurut si A respon si B itu baik, merespon si B itu kayaknya kok baik, kayaknya kok welcome kayak gitu ya. Nah, terus dia memunculkan hipotesis, wah jangan-jangan saya ini diterima nih kalau misalkan saya menyatakan perasaan saya kok diterima nih. Nah, itu adalah hipotesis tuh. Itu belum teruji. Hipotesis itu masih belum teruji, itu hanya dugaan tentatif. Nah, ngujinya gimana? Coba sampaikan perasaan itu. Apakah ternyata dugaan Anda benar? Kalau dugaan Anda benar berarti hipotesis diterima. Tapi kalau dugaan Anda salah berarti hipotesis ditolak. Nah, nanti di poin ini akan saya coba tanyakan. Jadi kalau teman-teman mendengar penjelasan ini di pengertian hipotesis ini, silahkan teman-teman screenshot dan teman-teman ceritakan mengenai contoh hipotesis di luar ekonomi atau contoh di dunia nyata. Teman-teman melakukan hipotesa apa? Tidak boleh seperti yang saya contohkan ya. Jadi hipotesanya misalkan yang unik-unik boleh. Bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Jadi hipotesa-hipotesa tertentu yang mungkin dulu waktu teman-teman kecil itu pasti membayangkannya kayak gitu ya. Boleh yang unik-unik. Lalu ceritakan kembali. Jadi hipotesanya itu apa? Atau dugaan sementaranya itu apa? Lalu yang mungkin pernah teman-teman lakukan untuk membuktikan hipotesa itu, atau mungkin kalau misalkan teman-teman belum pernah membuktikan itu, teman-teman coba ceritakan bagaimana sih cara membuktikannya. Nah, secara singkat. Kayak tadi contohnya kondisinya si A. Jadi bisa nih teman-teman ceritakan kondisinya si A itu menyukai si B. Lalu si A memiliki hipotesis kalau yang namanya karena si B jawabannya dia diajak ngobrol nyambung, terus dia kalau di chat balas cepet, berarti hipotesisnya si A itu kalau si B ini mau nih sama dia. Lalu cara membuktikannya apa? Nah, diungkapkanlah perasaannya. Nanti ternyata kalau misalkan setelah diungkapkan perasaan si B kok benar-benar menerima, berarti hipotesisnya diterima. Kalau misalkan si B kok menolak, nah hipotesisnya ditolak misalkan. Nah, ini nanti di kuesioner ini akan jadi pertanyaan pertama. Nanti di pertanyaan pertama akan ada beberapa pertanyaan. Nah, di situ teman-teman bisa menjawabkan clue dari yang saya sampaikan ini. Ini sebagai pengganti. Jadi kalau teman-teman sudah bisa nih menjawab pertanyaan ini, bisa menganalogikan hipotesis, ini sudah jadi satu poin utama, bisa jadi mengganti satu pertemuan. Nah, jadi nanti absennya melalui ini. Oke, next. Selanjutnya, kalau tadi sudah kita pahami tentang hipotesis itu seperti apa, jadi ini gambaran awalnya ya, ini semua saya rangkum biar teman-teman itu mudah memahami apa sih hipotesis. Walaupun tidak semudah ini, tidak seringkas ini, tapi ini saya mencoba meringkaskan agar teman-teman itu bisa ternyata hipotesis itu seperti itu toh, nggak yang rumit-rumit banget kayak gitu ya.
Nah, manfaatnya kita menentukan hipotesis itu apa sih? Satu, pertama, bisa menjelaskan masalah penelitian atau bisa menjelaskan apa sih yang sedang kita ingin pahami. Kayak tadi kalau si B, apakah yang ingin kita pahami adalah perasaan si B. Jadi masalah penelitiannya adalah saya itu pengen tahu sebenarnya perasaan si B itu seperti apa sih. Apakah saya itu diterima atau tidak, apakah saya itu bertepuk sebelah tangan atau tidak. Itu kan masalah itu ya kalau untuk eh, orang atau untuk teman-teman gitu ya, untuk pemuda-pemudi seusia teman-teman ini ya mahasiswa. Kalau saya mah sudah lewat. Nah, seusia teman-teman ini kan menjadi masalah ini kayak gitu. Atau mungkin kalau masalah yang lain selain masalah itu ya misalkan dunia pendidikan. Dunia pendidikan masalahnya seperti ini. Wah, saya nanti setelah kuliah saya akan lanjut bekerja berwirausaha, atau wah nanti saya setelah kuliah saya akan sukses apa enggak ya kayak gitu ya. Oh, ada yang saya setelah kuliah saya akan sukses di dunia wirausaha misalkan. Nah, ini bisa menjelaskan masalah-masalah penelitian. Nah, kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Di sana kan disebutkan tadi contohnya adalah faktor utama yang menentukan kelangsungan hidup UMKM. Variabel-variabelnya apa? Faktor utama penentu kelangsungan hidup. Jadi adalah faktor-faktor yang menentukan kelangsungan hidup UMKM. Itu adalah variabel-variabelnya. Pertama, kelangsungan hidup UMKM. Yang kedua adalah faktor-faktor penentunya. Apa nih? Nah, kayak gitu itu variabel-variabelnya. Bisa muncul banyak. Nah, yang ketiga adalah pedoman untuk memilih metode analisis data. Metode analisis data ini contohnya ya, kalau misalkan teman-teman tadi menggunakan ada idenya untuk meneliti tentang kelangsungan hidup UMKM, analisis datanya dengan apa? Misalkan data-data keuangan, ya teman-teman analisis dengan menggunakan alat analisis yang bisa mengolah data-data keuangan berupa angka. Misalkan ANOVA, analysis of variance ya, MANOVA, terus juga regresi, structural equation modeling, atau mungkin yang lain bisa menggunakan GMM, general method of moment, terus apalagi banyak sekali itu bisa. Atau misalkan kayak tadi contoh yang saya contohkan itu juga sama penelitian ya, yang A si B itu, yang A itu memiliki perasaan dengan si B, itu yang paling simpel ya. Nah, itu caranya menganalisis gimana, metodenya ya, dengan cara contohnya adalah wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara itu kan bertanya-tanya ya, wawancaranya kayak gimana ya, wawancaranya kamu sebenarnya tuh sama saya kayak gimana sih. Nah, itu wawancara. Nah, teman-teman juga bisa praktekkan hal itu. Kayak misalkan teman-teman ingin meneliti sebuah kondisi di suatu perusahaan, misalkan bagaimana kepuasan dari karyawan terhadap gaji yang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana sih kepuasan orang-orang yang penjahit-penjahit di Pekalongan itu dengan upah yang selama ini ditentukan. Nah, mungkin mereka kalau di depan bosnya merasa cukup, tapi kalau di belakang bosnya kan mungkin mereka bisa menceritakan bagaimana keresahan-keresahan mereka. Nah, itu bisa digali dengan cara wawancara. Nah, wawancara itu ya kita tanya-tanya kayak gitu dan yang lain-lain, itulah wawancara. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi ketika tadi sudah ada hipotesisnya, kita bisa gunakan untuk memilih metode analisisnya. Yang terakhir adalah untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi kalau ada hipotesis, nah nanti di kesimpulan penelitian di akhir itu tidak boleh jauh dari hipotesis ini, karena yang namanya hipotesis itu adalah dugaan awal sementara yang ingin kita potret atau kita pahami. Nah, nanti di akhir yang kita simpulkan juga apa yang sudah kita bangun dari awal, yang ingin kita potret dari awal itu apa. Nah, itu juga harus dituliskan di kesimpulan penelitian. Itu manfaat hipotesis. Selanjutnya fungsi. Bedanya manfaat dan fungsi, kalau manfaat itu after effect, kalau fungsi itu use itu lebih ke, jadi hipotesisnya itu misalkan kayak pisau untuk memotong. Pisau itu untuk memotong. Nah, manfaatnya apa? Yang dipotong ini misalkan pisau untuk memotong timun. Fungsinya adalah memotong timun. Pisau itu fungsinya memotong timun. Manfaatnya apa? Timun terpotong. Fungsi itu kata kerja, manfaat itu kata sifat.
hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jadi ketika sudah ada teori, misalkan teori Darwin, manusia itu tercipta dari monyet atau kera. Nah, itu kan misalkan sudah menjadi teori. Nah, kita menguji lagi teori itu dengan cara hipotesis-hipotesis yang ingin kita sampaikan. Misalkan bumi itu bergerak 20 km atau 2 juta kilometer per detik misalkan. Nah, itu hipotesis atau itu mungkin teori-teori yang sudah dilakukan orang, tapi akan kita uji ulang menggunakan hipotesis-hipotesis baru. Misalkan ternyata bukan 2 juta kilometer per detik, tapi 2 juta, 0005 kilometer per detik pada tahun ini. Nah, itu hipotesisnya. Nah, kita sampaikan juga alasan-alasannya. Oh, ternyata alasan-alasannya adalah karena kutub utara sudah banyak yang mencair. Nah, kayak gitu misalkan. Jadi hipotesis itu akan selalu berkembang, teori itu akan selalu berkembang berdasarkan dengan tadi bacaan-bacaan kita, kondisi-kondisi di lingkungan sekitar kita, itu hipotesis akan selalu muncul. Fungsi yang kedua itu untuk ketika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut bisa menjadi satu teori. Ini harusnya kata-katanya ada tambahan, bisa menjadi suatu teori. Karena apa? Walaupun sudah teruji dan dibuktikan, tetapi dia juga kadang belum bisa menjadi teori. Kenapa? Karena misalkan data yang dikumpulkan masih terlalu sedikit dan jangka waktunya masih terlalu pendek. Jadi itu hanya sesuai dengan kondisi yang diteliti, misalkan hanya di Pekalongan saja. Nah, itu belum bisa menjadi teori. Tetapi ketika itu diteliti di seluruh dunia dengan kondisi berbeda-beda, dengan tahun yang panjang, dengan orang-orang yang berbeda, maka hipotesis-hipotesis yang hampir mirip itu bisa menjadi satu teori. Nah, jadi misalkan kita pengen meneliti, ini yang kadang-kadang orang-orang masih ragu, atau dosen pun juga kadang-kadang masih menolak. Hipotesis itu apakah harus selalu beda dengan hipotesis yang sudah dilakukan orang lain? Saya jawab, tidak harus berbeda. Jadi bisa sama. Misalkan ada yang orang meneliti hipotesisnya adalah A berpengaruh terhadap B dengan kondisi bla bla bla, dengan kondisi 1, 2, 3, atau X, Y, Z misalkan dengan kondisinya X, Y, Z. A berpengaruh terhadap B dengan kondisi X, Y, Z. Teman-teman juga bisa tuh menguji analisis A berpengaruh terhadap B, dan itu boleh, nggak harus berbeda gitu, nggak hipotesisnya ya, tetapi harus mencari kondisinya yang berbeda nih. Hipotesisnya boleh sama, tapi kondisinya harus yang dibedakan. Misalkan kondisinya kalau tadi yang X, Y, Z, nah teman-teman mengambil kondisinya misalkan FGH. Kenapa? Oh, ternyata FGH ini lebih relevan dengan B daripada X, Y, Z misalkan. Harus ada teorinya, harus ada alasannya. Jadi hipotesis itu boleh sama. Hipotesis itu misalkan nih ada 2 orang yang mendekati si B, si A sama C. Nah, si A sama C boleh nggak sih kalau berhipotesis kalau B itu menerima si A dan B itu menerima si A. Si A ini ngomong, si A ngobrol sama si C kalau si B itu menerima si A. Si C juga ngomong sama si A kalau si B itu menerima si C, gampangnya seperti itu ya. Hipotesisnya kan sama nih. Nah, tapi kondisinya berbeda. Nah, ada yang diterima, ada yang enggak kan, atau mungkin dua-duanya diterima ya bisa jadi. Kayak sama Lydia gitu ya, atau kayak siapa itu, kayak Mas Aris itu ya, dua-duanya diterima. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, makanya hipotesis itu bisa, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi penelitian itu. Nah, ini sebuah hipotesis diturunkan dari teori yang sudah ada, nah kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru ketika sudah diteliti dengan cara-cara yang komprehensif. Seperti ini juga, kalau misalkan kita masih S1 atau S2 gitu ya, hipotesis kita sudah benar, penelitian kita sudah benar, tetapi itu masih belum komprehensif ya, belum bisa hasil dari penelitian itu menjadi satu teori, itu belum bisa. Teori itu harusnya sudah teruji dengan berbagai kondisi, dengan berbagai keadaan dan waktu. Oke, itu tadi fungsi hipotesis. Selanjutnya, apa sih dasar saat kita ingin merumuskan hipotesis? Jadi ketika kita ingin merumuskan hipotesis, tidak hanya semena-mena atau semata-mata aku pengen hipotesis ini, kayaknya ini seru, enggak. Ada beberapa dasar yang harus digunakan dan ini harus dipenuhi.
Pertama teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga adalah penelitian pendahuluan. Beda ya, penelitian terdahulu dan penelitian pendahuluan. Yang keempat adalah berdasarkan akal sehat dan peneliti. Berdasarkan teori itu yang gimana? Teori itu hipotesis sebelumnya yang sama atau yang mirip atau dengan variabel tertentu yang sama yang sudah teruji dari rentang waktu misalkan 50 tahun. Terus juga kondisinya di berbagai negara dengan mempertimbangkan berbagai berbagai sampel, berbagai penelitian, ternyata teori tersebut sama. Contohnya misalkan bumi itu bulat. Nah, itu yang sudah menjadi teori yang awalnya dulu hipotesis. Jadi dulu sebelum ada konklusi bumi itu bulat, orang-orang itu berhipotesis, orang-orang itu berprasangka, oh bumi, saya muter dari Amerika, Christopher Columbus ya, muter dari Amerika, muter jalan ke barat terus atau lurus terus, kok jadinya kembali lagi. Nah, sebelum ada satelit itu kan orang-orang hanya menduga-duga, tapi setelah perkembangan zaman akhirnya ada satelit ke atas, terus dari atas kelihatan, oh iya ternyata bumi itu bulat. Nah, kayak gitu. Itu akhirnya teori yang sudah diiyakan atau sudah terbukti dengan kasat mata, itu teori. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, kita ketika merumuskan hipotesis, kalau tadi berdasarkan teori-teori ya, kalau ingin melakukan penelitian terdahulu ya berarti kita membaca, kita melakukan kajian-kajian teori, baca buku, baca artikel di internet, nanya-nanya ke orang, bukan nanya ke orang, kalau nanya ke orang itu pendahuluan. Kalau penelitian terdahulu berarti yang sudah tertulis. Jadi penelitian-penelitian yang sudah tertulis oleh orang lain, nah itu kita cantumkan atau kita jadikan dasar untuk merumuskan hipotesis. Itu penelitian dahulu. Nah, penelitian pendahuluan itu kita melakukan penelitian sederhana kayak tadi, misalkan kita jalan-jalan keliling, misalkan jalan kaki 20 km itu capek misalkan ya. Oh, ternyata kita melakukan penelitian pendahuluan 5 km. Oh, 5 km wis kroso rada capek. Oh, berarti saya mempunyai hipotesis kalau jalan 20 km itu capek banget ya gitu misalkan. Jadi kita sudah melakukan penelitian tetapi hanya sederhana atau pilot. Jadi pilot test atau pilot riset ya gitu ya. Nah, itu namanya penelitian pendahuluan sebelum kita melakukan atau sebelum kita memunculkan hipotesis. Nah, biasanya ini dilakukan di S3. Jadi penelitian pendahuluan itu harus komprehensif itu kalau nanti teman-teman sudah S3. Selanjutnya berdasarkan akal sehat peneliti ya, ini tergantung dari pribadi kita, subjektif banget ini. Yang namanya hipotesis itu subjektif banget. Misalkan saya ngomong daun mangga bisa berwarna kuning ya, gitu kan, walaupun dia tidak kering. Itu kan saya punya hipotesis, tapi saya bisa memiliki alasan, oh bisa itu karena misalkan mutasi genetik atau apa kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata itu masuk akal itu. Beda mungkin akal sehat saya dengan akal sehat orang lain itu berbeda. Nah, kayak gitu. Standarnya itu berbeda. Nah, mungkin ini yang mungkin bisa jadi pembeda dari satu penelitian dengan penelitian yang lain. Jadi, ketika kita ingin merumuskan hipotesis, tidak sembarangan asal kita nyeplos gitu ya, harus ada dasarnya. Selanjutnya, konsep dasar dari perumusan hipotesis. Kalau tadi kan dasarnya ini, konsep dasarnya berarti bagaimana kita merumuskan hipotesis. Jadi di bahasan ini seluk-beluknya bagaimana sih kita merumuskan hipotesis. Contohnya kayak gini. Pertama, sumber masalah. Sumber masalah adalah kehidupan sehari-hari, terus juga bisa dari sumber masalah teori. Nah, teori juga bisa berawal dari penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, dan akal sehat. Lalu setelah itu dirumuskan hipotesis. Setelah dirumuskan hipotesis, lalu kita membuat instrumen, terus instrumen penelitian, variabel, dan juga datanya. Lalu kita kumpulkan. Setelah itu hipotesis yang kita omongkan di awal tadi, dugaan sementara itu kita uji. Kita uji melalui instrumen, variabel, dan data yang sudah kita kumpulkan. Lalu setelah kita uji, muncullah di akhir ketemu kesimpulan dan implikasi. Jadi ini di konsep ini bisa
kita contohkan dari yang sangat simpel sampai yang sangat rumit. Misalkan biasanya yang sangat rumit itu kalau kita di ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu alam kayak gitu ya, ilmu-ilmu eksak itu nanti perhitungan-perhitungannya itu akan sedikit rumit. Tapi kalau di sosial, rumitnya itu bukan di bagaimana kita merumuskannya, tetapi pada bagaimana sih kita mengukurnya. Jadi kalau misalkan minat, mengukur minat itu kan kok bisa ya, minat itu diukur, minat itu dinominalkan, kok bisa ya. Nah itu. Nah, oke, di tugas kedua saya pengen teman-teman nanti bisa mencoba menceritakan dari yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama itu kan teman-teman merumuskan hipotesis secara singkat, lalu bagaimana bagaimana teman-teman melakukan konfirmasi atau melakukan analisis atau caranya membuktikan hipotesisnya kayak gimana. Kayak tadi kan dicontohkan, teman-teman cerita dulu nih kondisinya si A itu ngapain, si A dan si B. Si A misalkan kondisinya ya, si A ingin mendekati si B, itu kondisinya. Lalu hipotesisnya, si A atau si B memiliki perasaan dengan si A karena bla 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 gitu ya, karena chattingnya dibalas dengan cepat, karena ngobrol nyambung. Hipotesisnya adalah si B memiliki perasaan yang sama dengan si A. Lalu bagaimana cara mengkonfirmasinya? Yaitu dengan cara ditanyakan secara langsung, diungkapkanlah perasaannya. Nah, sekarang masuk ke konteks perumusan hipotesis yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap kayak gitu ya. Pertama, teman-teman harus menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, 5 poin ini. Sumber masalahnya adalah, misalkan kalau tadi kondisi, jadi langsung dari kondisi awal tadi ya, langsung jelaskan. Sumber masalahnya adalah si A belum tahu perasaan yang dialami oleh si B. Jadi si A belum tahu apa sih perasaan si B terhadap A. Bagaimana perasaan si B terhadap A? Sumber masalahnya itu ya. Jadi si A belum tahu gitu ya, tidak tahu perasaannya dimiliki oleh si B. Lalu teori dari penelitian pendahuluan akal sehatnya. Jadi di teorinya diambil dari misalkan si B kalau di chat masih tetap balesi, si B masih responsif, si B tidak menjaga jarak, dan yang lain itu teorinya. Lalu dirumuskanlah hipotesis kalau si B memiliki perasaannya sama dengan si A. Lalu instrumen penelitian, variabel dan datanya. Instrumen penelitiannya pertama dengan memberikan pertanyaan kepada si B. Yang kedua melakukan pengujian yaitu dengan menguji, misalkan diajak ngobrol atau diajak makan kayak gitu ya, misalkan ini contoh yang paling simpel. Nah, lalu datanya apa? Contohnya datanya, oh ternyata dia masih oke nih. Nah, setelah itu diuji nih hipotesisnya, apakah si B itu memiliki kesamaan perasaan dengan si A. Diuji dengan cara apa tadi? Disampaikanlah perasaannya kepada si B. Nah, ternyata jawabannya apa? Nah, itu baru kesimpulan dan implikasinya. Misalkan kesimpulannya, oh, dari pengujian hipotesis setelah disampaikan perasaannya ternyata diterima. Nah, berarti kesimpulannya si B memiliki perasaan yang sama dengan si A, dan implikasinya si A sangat bahagia kayak gitu. Terus implikasinya mereka berdua pacaran. Itu contohnya, itu contoh aplikasi dalam dunia yang paling relate dengan teman-teman lah, yang paling yang paling simple, paling gampang kalau saya gambarkan ke dunia nyata. Hipotesis itu ya seperti itu perumusannya. Nah gitu. Ini bisa berbagai macam. Nah, nanti teman-teman misalkan ini ya bisa diskusi dengan teman-teman yang lainnya, nggak apa-apa. Tapi ya sebisa mungkin masalahnya nanti berbeda-beda. Pasti nanti jawabannya kan akan berbeda-beda. Bisa nanti ya, ini tadi yang pertama itu di pertanyaan pertama tadi hipotesis singkat dan bagaimana membuktikannya. Yang kedua ini dijelaskan secara lebih rinci, dan nanti
teman-teman jelaskan secara singkat saja, secara singkat gitu, satu kalimat sumber masalahnya apa, teorinya sebagaimana, perumusan hipotesisnya gimana, instrumen penelitian, variabel datanya seperti apa, kayak gitu ya. Nanti pengujian hipotesisnya gimana, lalu kesimpulan dan implikasinya seperti apa. Ini tujuan saya menugaskan ini agar teman-teman ngedong dulu nih jalannya. Nanti ketika teman-teman penelitian, metodologi penelitian, teman-teman akan jalan dengan lebih lancar, kayak gitu. Oke, ini tugas kedua. Nanti akan saya sampaikan juga di chatting grup, chatting WA. Tapi teman-teman juga harus melakukan screenshot ini dan juga menjelaskan, kayak gitu ya. Tadi jawaban di screenshot dijelaskan. Oke, next. Nah, dalam merumuskan hipotesis juga ada berbagai kondisi yang harus dipertimbangkan. Pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi ketika seseorang meneliti sesuatu, itu juga harus ada dua variabel yang saling berhubungan. Misalkan tadi kelangsungan hidup UMKM, faktor penentunya, dan juga kelangsungan hidup UMKM. Misalkan si A dan si B ini variabelnya dia itu harus, misalkan ini ya. Jadi jenis-jenis hipotesis itu ada macam-macam, nanti belakang akan jelaskan. Tapi di sini hipotesis itu harus dilaksanakan atau harus ada dua variabel yang dia itu saling terhubungan. Kalau misalkan hanya satu variabel, tidak bisa dinyatakan sebagai hipotesis. Dia hanya bisa dinyatakan sebagai opini, kayak gitu. Opini atau hanya sekedar statement. Tapi kalau hipotesis itu pasti ada dua variabel yang berhubungan, entah itu saling mempengaruhi, entah itu berhubungan, atau entah itu peringkat dan yang lain-lain. Nah, kedua variabel tersebut, variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, biasanya kalau lebih dari dua ya bisa variabel tergantung dan dua variabel bebas, atau yang lain, bisa macam-macam ini. Ini nggak hanya sebatas di sini ya, mungkin bisa juga dua variabel tergantung dan satu variabel bebas, itu juga bisa jadi. Tergantung bagaimana kita nanti konsep atau memodelkan dari penelitian kita. Selanjutnya, pertimbangan dalam merumuskan harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya apa? Rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran dari lebih dari dua makna, lebih dari satu makna. Nah, jika hipotesis dirumuskan secara umum, hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Jadi harus benar-benar spesifik dan langsung pada apa yang ingin ditanyakan. Contohnya tadi yang saya sampaikan selalu itu, si B memiliki perasaan yang sama dengan si A. Nah, gitu. Kunci utamanya adalah, key pointnya adalah perasaan yang sama. Nah, gitu. Perasaan yang sama. Kayak gitu kan. Jadi udah jelas nih. Oke, itu adalah pertimbangan. Selanjutnya harus dapat diuji secara empiris. Bisa nggak sih perasaan itu diuji secara empiris? Oh, bisa. Dengan cara apa? Ditanyakan dengan cara wawancara. Kalau orang kan normalnya menyebutnya wawancara, tapi kalau di sini saya menyebutnya ya konfirmasi perasaan. Misalkan saya ingin mengkonfirmasi perasaan Anda, kayak gitu ya. Atau diwawancara juga mengkonfirmasi, kan sama aja. Yaitu maksudnya di sini itu memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Jadi dia itu tidak hanya awang-awang saja, misalkan tidak bisa misalkan ya, yang hanya sekedar normatif, baik, yang nggak bisa yang nggak ada jeluntrungannya lah, nggak bisa dijelaskan secara spesifik secara empiris, itu tidak boleh. Yang namanya hipotesis itu harus bisa dioperasionalkan dalam bentuk dalam bentuk operasional ya, diungkapkan dalam bentuk operasional dan bisa dibuktikan secara empiris. Nah, juga sebaiknya hipotesis itu jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai atau sikap. Tetapi sekarang ini sikap itu menjadi satu penelitian ini ya, setelah perkembangan kesininya ya. Walaupun hipotesis itu tidak mencakup unsur moral atau nilai-nilai atau value, tapi sekarang ini justru moral, nilai, dan value itu semuanya bebas untuk diteliti. Tetapi ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena bisa jadi si respondennya atau orang yang ingin kita teliti itu sangat bias ketika dia memberikan respon terhadap sikap yang dia lakukan terhadap sesuatu.
kecuali kita bisa mengkondisikan satu, sangat rahasia, dua, pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak mendirect atau tidak mengarahkan dia untuk ke arah mana kayak gitu ya, sikapnya untuk memilih atau menolak itu tidak mendirect. Tapi ketika netral, nah itu bisa diteliti. Karena apa? Kalau misalkan mendirect atau misalkan kata-katanya tidak pas, ya itu akan menjadi bias. Dan itu penelitiannya akan sia-sia atau justru malah menimbulkan kesimpulan yang salah. Namanya bias. Nah, jenis-jenis hipotesis ini yang tadi saya sempat singgung. Nah, ada beberapa contoh jenis-jenis hipotesis, yaitu jika B tadi hipotesisnya ya contohnya, jika B selalu membalas pertanyaan chat saya, maka B memiliki perasaannya sama dengan saya kayak gitu. Atau misalkan pengaruh modal keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Nah, itu adalah hipotesis. Nah, ada perbedaan antara pelayanan di bank syariah dan bank konvensional. Nah, itu juga termasuk hipotesis. Kayak gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenis hipotesis, ini tidak terbatas di 3 ini, tapi contohnya seperti ini. Harus ada X dan Y dan juga terdapat perbedaan antara dua kelompok. Mengkata-katainya atau mengoperasionalkan dengan kata-katanya seperti ini ya. Kalau tadi itu kan gambaran-gambarannya di awal itu seperti tadi, kalau mengoperasionalkannya seperti ini. Dengan ini, contohnya 3 ini. Banyak sekali yang lain. Hipotesis itu juga dibagi menjadi 2. Ada hipotesis nol atau hipotesis null hipotesis atau HA. Nah, tadi alternatif. Nah, kalau hipotesis nol ini seperti apa sih? Dia itu yang bisa diuji secara statistis. Walaupun yang tadi alternatif juga bisa diuji secara statistik, tapi yang ini dia penelitian yang emang variabelnya itu tidak membutuhkan hubungan antara X dan Y, tapi dia hanya membandingkan atau dia mencari rata-ratanya. Ini kalau yang hipotesis nol ini bisa digunakan untuk yang analisis of variance dan yang lain-lain. Nah, contohnya kayak gini nih. Tidak ada perbedaan antara 5.000-an 1 dengan 1.000-an 5. Dengan antara uang 5.001 tidak ada perbedaan nilai antara uang kertas pecahan 5.000 dengan uang kertas pecahan 1.000 dengan jumlah 5. Nah, kayak gitu. Itu contoh penelitian hipotesis nol. Atau ya kebalikannya dari hipotesis alternatif kayak gitulah ya. Ini tidak ada pengaruh modal keuangan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jadi kayak tadi dibalik. Tapi ini kenapa disebutkan? Maksudnya ini hipotesis nol ini menjadi gambaran kalau misalkan kondisi yang kita idealkan atau kondisi yang kita usulkan itu tidak diterima atau kebalikannya itu seperti apa sih? Nah, ini diekspresikan dengan hipotesis nol. Fungsinya apa? Yaitu tadi biar kita tahu nih yang dimaksud oleh peneliti, kebalikannya itu yang tidak diinginkan itu seperti apa, atau kebalikannya itu seperti apa, itu disampaikan dengan hipotesis nol. Walaupun ya ini mungkin kalau untuk penelitian-penelitian yang lebih populer sekarang ini hipotesis nol ini tidak dituliskan, karena ini justru malah nanti akan menjadi insight atau tambahan untuk meneliti selanjutnya di bagian kesimpulan. Nah, bentuk-bentuk hipotesis penelitian ini yang pertama ada hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Contohnya, seberapa tinggi semangat kerja karyawan di PT X. Nah, itu masalah deskriptif. Jadi nanti kayak hasilnya itu kan, oh ternyata misalkan dari 1 sampai 10 itu semangat kerja di karyawan di PT X itu nilainya 7,5, udah selesai kan, nggak ada pengaruhnya kan. Lalu ada hipotesis nolnya, semangat kerja karyawan PT X sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Ternyata itu hasilnya itu. Hipotesisnya alternatifnya, semangat kerja karyawan di PT X tidak sama dengan 75%, tapi bisa jadi lebih dari 75%. Kayak gitu ya. Kan kalau misalkan sama dengan 75% berarti kan harus 75% nih hipotesis nolnya. Nah, kalau tidak sama dengan 75%, bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah, itu hipotesis alternatif. Nah, secara statistik dituliskan seperti ini. HO atau hipotesis nol
Tadi P itu adalah semangat kerja karyawan sama dengan 75%. Nah, hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 75%, bisa jadi lebih tinggi atau lebih turun. Itu adalah 0 dan alternatif. 0 itu biasanya mutlak. Tapi juga belum tentu sih, atau misalkan di kata-katanya seperti ini. Hipotesis 0-nya itu semangat kerja karyawan di PT X kurang dari 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Nah, hipotesis alternatifnya semangat kerja karyawan di PT X tidak lebih kecil sama dengan 75%, bisa jadi lebih tinggi atau mungkin sama dengan 75%. Itu mungkin bisa jadi alternatifnya. Nah, gampangannya seperti itu. Nah, kalau komparatif ini membandingkan, contohnya kayak gini, hipotesis komparatif terhadap rumusan masalah komparatif. Bagaimanakah produktivitas kerja karyawan di PT X bila dibandingkan dengan PT Y? Produktivitas, kata kuncinya kan berarti di sini nih. Ada kata-kata produktivitas. Terus produktivitas ini adalah variabel utama yang ingin diteliti. Lalu ini adalah objeknya, yaitu karyawan di PT X. Nah, ini adalah komparatifnya dengan objek di PT Y. Jadi kata kuncinya ini 1, lalu ini komparatifnya, lalu ini 2, ini objeknya. Nah, hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan produktivitas. Nah, kalau ini kan bagaimanakah, kan seperti kata-katanya kan bagaimanakah. Nah, ini hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan PT X. Nah, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan di PT X dan PT Y. Nah, berarti hipotesis 0 ini yang tidak ingin dilihat. Jawabannya seperti itu. Yang tak maksudkan itu hipotesis 0 ini yang bukan saya maksudkan. Nah, ini yang saya maksudkan nih. Nah, berarti ada perbedaan nih. Kayak gitu. Nah, makanya H0-nya itu sama, H1-nya itu berbeda. Nah, ini seberapa jauh perbedaannya yang ingin nanti, tadi bagaimana ya, berarti ini seberapa jauh. Nah, itulah yang akan kita teliti. Nah, ini rata-rata produktivitas PT X, rata-rata produktivitas PT Y, mu Pak jawabnya. Nah, yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini adalah korelasi yang lebih kepada efek. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih yang bisa berefek pada variabel yang kedua, yaitu variabel terikatnya. Misalkan hubungan antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja pegawai di departemen. Jadi adakah hubungan antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja di pegawai departemen X? Nah, hipotesis nolnya hipotesis yang tidak saya inginkan di kondisi penelitian saya adalah tidak terdapat hubungan antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja di departemen X. Padahal yang saya ingin atau yang berdasarkan dari teori-teori saya itu ternyata ada ini, terdapat hubungan yang positif antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja di departemen X. Positif ini maksudnya apa? Berarti ketika ada pengawasan, maka efisiensi kerjanya akan tinggi. Jadi antara pengawasan melekat dengan efisiensi kerja di departemen X. Berarti ketika hubungannya positif itu sama-sama naik. Tapi kalau negatif itu kayak gini. Misalkan yang satu turun, yang satu naik. Nah, ketika ini nilainya di sini turun, nah ini malah naik. Kayak gini. Nah, ketika ini sudah naik, ini malah turun. Nah, itu hubungannya negatif. Kalau positif seperti ini, naik, satunya naik, X naik, Y naik. Keterangannya 0 berarti tidak ada hubungannya. Tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau kurang dari 0 berarti ada hubungan ya. Kalau misalkan lebih besar dari 0, kurang dari 0 berarti ada hubungan. Kalau lebih besar dari 0 bisa jadi hubungannya positif. Kalau lebih kecil biasanya hubungannya negatif. Negatif itu tadi yang saya gambarkan kayak gini ya, negatif. Kalau yang kayak gini positif. Nah, lalu itu tadi asosiatif yang jenis terakhir ya. Lalu bagaimana sih hipotesis yang baik? Nah, di sini bisa kita simpulkan kalau hipotesis yang baik itu pertama, dugaan terhadap keadaan variabelnya mandiri. Nah, perbedaan variabel pada berbagai sampel dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau kita misalkan menduga hanya satu variabel, yaitu berarti ya kurang, ya bisa dikatakan baik tapi kurang cukup. Karena apa? Tidak bisa
mencerminkan apa sih yang ingin kita tangkap kayak gitu. Lalu yang kedua, hipotesis yang baik itu dinyatakan dalam kalimat yang jelas, tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau ambigu. Jadi ya jelas dan tidak ambigu, itu hipotesis yang baik. Yang selanjutnya dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode yang ilmiah. Kalau misalkan metode hanya anggapan, asumsi dan tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah, hipotesisnya juga kurang baik. Nah, tapi untuk contoh-contoh soal tadi, yang dua contoh soal itu teman-teman bisa terserah lah, yang penting teman-teman paham hipotesis itu seperti apa. Nah, kalau bisa karakteristiknya juga dipenuhi ini. Jadi untuk di kuesioner nanti setelah saya bagikan ini, teman-teman nyimak videonya, nanti ada kuesioner 1, kuesioner 2, nanti teman-teman bisa mengisikan di situ. Simpel aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang kurang. Yang penting teman-teman sudah mau mencoba ngisi, nanti akan saya nilai, akan saya absen sebagai masuk kayak gitu ya. Terus juga teman-teman, karena ini kekurangan saya juga kemarin ya, yang manajemen waktunya kurang bagus, terus juga kepadatan dari kegiatan saya. Nah, yang penting teman-teman aktif, teman-teman mengisi, teman-teman bisa mendapatkan poin yang saya sampaikan sudah cukup. Nanti untuk ujian UAS akan saya berikan sampel kondisi gitu ya, nanti teman-teman cari, tapi nanti akan saya sampaikan setelah materi yang selanjutnya. Jadi ini part 1, nanti part 2 akan saya berikan sebentar lagi. Tapi nanti ujian UASnya nanti akan saya perpanjang 1 minggu untuk agar teman-teman bisa mencermati itu gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk materi di part 1 tentang hipotesis. Kita ketemu lagi di part 2 dan semoga sehat selalu. Selamat mengisi kuesioner. Saya tunggu jawaban-jawaban unik-uniknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.